Bab 007. Saat Nadia berlari ke sana bertepatan dengan Zahra dan Aurel yang berjalan keluar menuju ke pintu lift karena jam kerja akan dimulai kembali. Rencananya Zahra akan membawa Aurel ke ruangannya dan menunggu Zahra bekerja. Barulah setelah selesai bekerja Zahra akan membantu Aurel untuk mencari orang tuanya. Aurel, Zahra, ucap Nadia ketika melihat keduanya berdiri di depannya sambil berpegangan tangan. Aduh, ada Tante Nadia, jangan sampai Tante cantik tahu siapa orang tuaku. Monolog Aurel sambil mendongak menatap Nadia yang nafasnya masih terdengar ngos-ngosan. Mbak Nadia, kenapa? Ada sesuatu hal yang terjadi? Tanya Zahra kepada Nadia namun hanya dijawab oleh gelengan oleh Nadia sendiri. Oh iya Mbak kenal dengan Aurel, syukurlah karena saya tidak tahu orang tua Aurel kerja di lantai berapa. Lanjut Zahra. Tentu saja Mbak kenal, Aurel itu putri dari. Sebelum Nadia melanjutkan ucapannya Aurel sudah memotongnya. Iya Tante cantik, kan Tante Nadia itu sekretaris jadi tahu semua karyawan di sini termasuk orang tua Aurel. Ucap Aurel membuat Nadia ingin membuka suara kembali namun segera diberi kode oleh Aurel. Iya benar yang disampaikan Aurel, oh iya sebentar lagi sudah masuk jam kerja lebih baik kamu ke ruangan untuk bekerja biar urusan Aurel saya yang urus. Ucap Nadia lebih memilih mengikuti permainan Aurel. Astagfirullah, sampai lupa. Segera Zahra berjongkok mensejajarkan tinggi badan Aurel. Sayang Tante kerja dulu ya, kamu jangan pergi sendiri lagi tanpa orang tua kamu oke? Ucap Zahra membelai kepala Aurel dengan sayang, kemudian Aurel hanya tersenyum manis dan mengangguk mengerti. Tak lupa Zahra menyematkan ciuman ke dahi Aurel. Permisi Mbak. Kini Zahra sudah meninggalkan Aurel bersama dengan Nadia. Saat Zahra sudah memasuki lift langsung saja Aurel melompat kegirangan. Ye. Duh ini anak bos kenapa sih, nggak tahu apa sepanik apa semua orang mencari dia, malah sekarang dianya happy banget. Monolog Nadia. Tante Nadia. Panggil Aurel membuat Nadia menunduk melihat putri bosnya. Tante jangan bilang kepada Tante cantik kalau aku anak ayah, pokoknya jangan, awas kalau Tante bikala. 41. Aurel aduin ke ayah kalau Tante tinggalin Aurel sendirian. Ucap Aurel penuh penekanan, dan Nadia hanya bisa mengangguk patuh karena Nadia sangat tahu sejago apa anak di depannya akting di depan ayahnya. Bisa-bisa Nadia langsung dipecat. Eits satu lagi, jangan bilang ke ayah janji. Kini Aurel mengangkat tangannya dan mengarahkan jari kelingkingnya kepada Nadia, sehingga mau tidak mau, Nadia memberikan janji kelingking pada Aurel. Ayo buruan kita ke ruangan ayah nanti ayah kali Aurel. Kini Aurel mulai berlari kecil menuju lift khusus untuk membawa mereka ke gedung paling teratas dari Ariskop. Tadi siapa yang ngilang? Ini malah gue yang ditinggal, untuk anak bos kalau nggak udah gue tenggelamin. Monolog Nadia namun tetap mengikuti putri bosnya tersebut. Setelah sampai di lantai atas, segera Aurel melambaikan tangan kepada Nadia, karena Aurel akan langsung masuk ke dalam ruangan sementara Nadia menuju meja kerjanya karena sudah banyak pekerjaan yang menantinya. Ayah sayang. Aurel masuk ke dalam ruangan dengan gembira, bahkan senyumannya tidak pernah luntur membuat Amar yang sedang memeriksa beberapa dokumen menatap putrinya tersebut. Kok bahagia banget putri ayah? Tanya Amar. Dan lagi-lagi Aurel berlari menuju meja kebesaran ayahnya, segera Amar meraih tubuh kecil putrinya, Aurel yang sudah berada di pangkuan ayahnya langsung memberikan ciuman di pipi kanan dan kiri Amar. Putri ayah kenapa? Dari mana saja? Kok perginya lama bahkan ayah sudah berniat untuk menelpon Tante Nadia loh. Tanya Amar yang masih setia memangku Aurel. Aurel tidak boleh kasih tahu ayah dulu, bisa gagal rencana Aurel. Monolog Aurel, kemudian menggelengkan kepalanya.
Tadi Aurel cuma temenin Tante Nadia sholat ayah. Kini Aurel mulai memberikan alasan. Tapi kok lama kalau hanya sekedar sholat? Apa Tante Nadia membawa kamu ke suatu tempat terlebih dahulu atau jangan-jangan kamu memanggil Tante Nadia untuk jajan ekstrim lagi? Segera Aurel menggelengkan kepalanya. No, tahu tidak ayah, tapi ini rahasia kita berdua ya, jangan ada yang tahu, janji. Kini Aurel kembali menyodorkan kelingkingnya dan dengan senang hati Amar menautkan jari kelingkingnya ke jari kelingking mungil milik putrinya. Janji. Tadi waktu Tante Nadia selesai sholat, terus doanya lama banget, masa Tante Nadia doa begini, ya Allah berikan hamba jodoh, hamba ingin menikah tapi belum ada yang lamar, tidak ada yang mau denganku. Kini Aurel mengadahkan tangan. Gitu ayah? Kasihan ya Tante Nadia, belum nikah kan sudah tua, apkalena tidak cantik, untung Aurel cantik jadi bisa cepat menikah. Lanjut Aurel. Hush, kok anak kecil ngomongnya gitu, siapa yang ngajarin sih sayang? Jangan ya Aurel masih kecil, jangan bahas nikah-nikah, oke? Ucap Amar dan Aurel mengangguk patuh. Ayah kerja saja, Aurel mau tidur siang dulu, semangat ayah. Ucap Aurel merosot dari pangkuan Amar. Apa perlu ayah temani? Tanya Amar berniat bangkit dari duduknya sedangkan Aurel sudah berdiri di depan pintu kamar yang memang berada di ruangan tersebut. No, Aurel bisa tidur sendiri, Aurel sudah besar ayah, tolak Aurel. Baik, anak ayah memang pintar, selamat tidur sayang. Kini Aurel telah masuk ke dalam kamar yang ada di ruangan Amar untuk tidur siang. Jujur saja Aurel memang sudah mengantuk karena kekenyangan, sambil merebahkan dirinya di atas kasur empuk. Lagi-lagi Aurel tersenyum membayangkan pertemuannya dengan Zahra, hingga beberapa saat kemudian Aurel telah 42. Menuju alam mimpinya. Sementara di luar kamar, ternyata Stephen telah kembali dari bertemu klien untuk mewakili Amar. Di mana si kecil? Tanya Stephen, yang dimaksud adalah Aurel. Tidur. Jawab Amar. Loh, tumben nggak ditemenin? Tanya Stephen, namun tidak ada jawaban dari Amar membuat Stephen berdecak sebal. Segera Stephen mengambil beberapa berkas dalam tasnya karena dia berniat bekerja di dalam ruangan Amar karena ada beberapa hal yang harus didiskusikan dengan bosnya tersebut. Hingga saat mereka sibuk suara pintu terdengar diketuk. Ternyata yang datang adalah Nadia membawa beberapa map untuk ditandatangani. Maaf Pak, ini berkas yang perlu ditandatangani. Kini Nadia menyerahkan berkas tersebut dan segera Amar menandatanganinya. Kemudian menyerahkannya kembali ke Nadia. Permisi Pak. Tunggu. Nadia berhenti karena interupsi dari bosnya. Maaf Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanya Nadia. Aurel sudah menceritakan semuanya kepada saya. Ucap Amar membuat Nadia kaget. Astaga, tuh bocah malah laporin gue. Monolog Nadia. Jika kamu ingin berdoa minta jodoh tidak perlu berteriak-teriak, apalagi ada anak kecil bersama kamu. Ucap Amar membuat Nadia melongo tak mengerti. Maaf Pak, maksudnya. Heran Nadia. Tadi, Aurel cerita jika kalian kembali ke ruangan karena kamu yang doanya terlalu lama dan bahkan berdoa dengan sangat lama meminta jodoh. Ingat, jangan mengotori pikiran anak saya, dia masih kecil. Bahkan Aurel hafal apa yang kau ucapkan saat berdoa tadi. Kamu itu berdoa atau sedang pidato hingga orang-orang mendengarnya. Ucapan Amar membuat Nadia geram namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Iya Pak, maaf saya salah. Hanya itu yang diucapkan Nadia, sementara Stephen yang berada di ruangan tersebut sudah menahan tawanya. Kami boleh keluar. Ucap Amar. Baik Pak, saya permisi. Malulah Nadia kepada bos dan asisten bosnya tersebut gara-gara Aurel yang seenaknya mengarang cerita. 43.
Tak seperti biasanya Aurel tetap tenang tidur sendiri di dalam kamar yang berada di ruangan milik Amar, bahkan Aurel tidur lelap dan lama membuat Amar yang sedang fokus bekerja menjadi cemas. Segera Amar bangkit dari kursi kebesarannya dan menuju ke kamar di mana putrinya tidur. Saat masuk ke dalam kamar tersebut ternyata Aurel masih tidur dengan pulas memeluk salah satu boneka yang memang sengaja disimpan di kantor. Amar mendekati putri kecilnya membenarkan selimut yang sedikit tersingkap kemudian memberikan kecupan sayang di kening milik Aurel. Lalu Amar kembali keluar menuju ke kursinya untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat mulai duduk di kursinya kini Stephen bangkit dari kursi kemudian mendatangi Amar karena ada sesuatu hal masalah pekerjaan yang harus mereka bahas. Sementara di luar ruangan tepatnya di meja Nadia, sang empunya terus saja menggerutu karena malu kepada bosnya. Ish dasar bocah, sembarang banget ngomongnya emang Pak Bos nggak tahu apa kalau aku itu sudah punya kekasih dan berencana akan menikah. Ish yang jomblo itu kan pas bos malahan Pak Stephen juga ikut-ikutan ngetawain, ini mah kalau orang nggak sadar diri kalau dirinya sendiri jomblo malah ngetawai orang lain. Gerutu Nadia. Tapi penasaran kok bisa ya Aurel ketemu sama Zahra bahkan terlihat akrab banget, gue juga lihat Aurel jadi kalem saat bersama Zahra. Tapi kan siapapun akan suka dengan sikap Zahra yang lemah lembut dan penyayang pasti anak-anak seperti Aurel menyukainya. Gue aja sudah dewasa gini suka dengan sikap Zahra rasanya tenang. Adem gitu dengar suara lembutnya. Lanjut Nadia. Ah sudahlah mendingan aku lanjut kerja lagi. Semangat Nadia untuk masa depanmu. Tahun depan sudah nikah sudah dapat nafkah dari suami. Ucap Nadia menyemangati dirinya sendiri lalu mulai mengerjakan beberapa berkas yang diperintahkan oleh atasannya langsung siapa lagi kalau bukan Amar. Jika Aurel sedang tertidur pulas lain halnya dengan Zahra yang juga sedang sibuk mengerjakan beberapa laporan keuangan, Zahra yang baru memasuki ruang kerjanya sedikit kaget dengan banyaknya berkas yang tersusun di atas meja. Ternyata Bu Lulu lah pelakunya semua pekerjaannya diserahkan kepada Zahra padahal mereka sudah memiliki pembagian kerja masing-masing oleh Bapak Irawan. Sebenarnya Feby ingin marah namun dicegah oleh Zahra, karena Zahra tidak ingin ada keributan apalagi semua orang sedang sibuk mengerjakan pekerjaan mereka. Zahra juga sadar bahwa dia adalah karyawan baru setidaknya pekerjaan itu masih bisa dikerjakannya Zahra akan dengan ikhlas mengerjakannya. Zahra juga tidak ingin Feby marah kepada Bu Lulu, karena Bu Lulu lebih tua dari mereka. Zahra mengerjakan laporan tersebut dengan teliti, setelah mengawalinya dengan bismillah. Feby yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya memesankan teh hangat kepada OB untuk Zahra. Kini waktu telah menunjukkan pukul 5 sore semua karyawan sudah mulai meninggalkan gedung Ariskop. Hanya beberapa karyawan yang memang sedang lembur yang masih bekerja. Zahra yang pekerjaannya belum selesai juga beranjak dari duduknya setelah tadi telah izin untuk mengerjakan sholat ashar. Karena sesibuk-sibuknya Zahra dalam bekerja akan selalu meluangkan waktunya untuk mengerjakan kewajibannya sebagai seorang hambanya. Feby yang awalnya ingin menemani Zahra dan membantu pekerjaan Zahra juga terpaksa harus pamit lebih dulu. Aduh maaf ya Zahra, gue harus balik sekarang, soalnya gue dapat kabar papa gue masuk rumah sakit, jadi maaf ya nggak bisa bantuin lo, atau lo simpan aja tuh kerjaan, nanti dilanjutin aja besok toh juga itu bukan bagian lo untuk ngerjain paling Pak Irawan marahnya ke Bu Lulu. Ucap Feby merasa tak enak, harus meninggalkan Zahra sendiri karena teman-teman satu divisi mereka telah pulang. 44. Nggak apa-apa kok mbak, ini juga tinggal sedikit lagi, mbak pulang aja, semoga ayah mbak cepat sembuh ya, maaf Zahra tidak bisa ikut untuk menjenguk papa mbak Feby. Ucap Zahra dengan suara teduhnya. Kalau gitu gue balik duluan ya, assalamualaikum, pamit Feby. Waalaikumsalam. Setelah kepergian Feby kini Zahra kembali fokus untuk mengerjakan tugas kantornya.
Sebelumnya Zahra juga telah mengirim pesan kepada Anggun untuk pulang lebih dulu karena Zahra akan lembur. Anggun yang pulang lebih dulu berjanji akan membuat makan malam untuk mereka setelah sampai di rumah, membuat Zahra merasa sangat bersyukur karenanya. Kini suara azan maghrib telah berkumandang, bertepatan dengan selesainya pekerjaan Zahra. Buru-buru Zahra membereskan mejanya kemudian meraih tasnya untuk pulang. Saat menuju lift ternyata masih ada beberapa orang yang berlalu lalang. Zahra memutuskan untuk mengerjakan sholat maghrib di musola kantor sebelum pulang. Saat selesai sholat maghrib bertepatan dengan Nadia yang baru masuk ke dalam musola. "Loh, Zahra belum pulang kamu?" tanya Nadia. "Belum Mbak, ini baru mau pulang," jawab Zahra. "Kalau begitu kita pulangnya barengan aja, tunggu ya saya sholat maghrib dulu." Zahra mengangguk mengiyakan ajakan Nadia. Zahra akhirnya menuju lobi duduk di kursi depan resepsionis sambil membuka mushaf dan mulai membaca ayat suci Al-Quran. Tak berselang lama Nadia akhirnya menghampiri Zahra. "Yuk kita pulang, apa kamu sudah melihat bos dan asistennya meninggalkan kantor?" tanya Nadia dijawab gelengan oleh Zahra. "Lah, bos katanya sudah mau pulang. Kok belum keluar dari kantor ya? Kasihan juga sama anaknya bos, yang juga harus sampai jam segini di kantor, nungguin ayahnya kerja." Monolog Nadia. "Mbak," panggil Zahra membuyarkan lamunan Nadia. "Maaf Mbak, mungkin saya nggak lihat bos keluar karena sedang membaca Al-Quran tadi. Jujur saya juga belum tahu wajah bos." Ucapan Zahra membuat Nadia melongo di buatnya. "Jadi kamu belum pernah ketemu bos secara langsung?" tanya Nadia dan lagi-lagi dijawab gelengan oleh Zahra. "Kalau begitu ayo kita pulang." Kini Nadia dan Zahra berjalan menuju ke parkiran. Ternyata tadi saat Zahra duduk di lobi, bosnya memang keluar dengan putrinya di gendongannya dan asistennya yang berada di belakangnya. Hanya saja Zahra yang tidak memperhatikannya. Di dalam mobil, dari tadi Aurel tidak membiarkan Stefan menjalankan mobilnya, membuat Amar dan Stefan bingung. "Kenapa sayang?" tanya Amar kepada Aurel. "Tunggu sebentar ayah, Aurel masih betah di sini." Alibi Aurel, padahal tadi Aurel melihat Zahra masih berada di kantor sehingga Aurel berniat untuk mencari tahu di mana tempat tinggal Aurel. Pokoknya tekad Aurel sudah bulat. Tak berselang lama dilihatnya Zahra bersama dengan Nadia keluar dari gedung kantor. Sadar jika mobil bosnya masih di depan lobi, kini Nadia menghampiri mobil bosnya sementara Zahra disuruh untuk menuju ke mobil Nadia terlebih dahulu. "Selamat malam Pak, kenapa belum pulang?" tanya Nadia, tapi bosnya hanya diam hingga Aurel yang bersuara. "Tante Nadia itu yang baleng Tante Kelja di sini juga?" tanya Aurel membuat Nadia heran. Lah nih bocah amnesia mungkin, tadi kan mereka sudah saling kenal. Monolog Nadia namun, Nadia hanya bisa mengikuti ucapan Aurel. "Betul Nona muda, dia pegawai baru," jawab Nadia, membuat Amar sedikit heran karena tadi tidak melihat siapa yang bersama Nadia. 45. "Dia tinggal di mana Tante?" tanya Aurel lagi. Namun Nadia tetap menjawabnya. "Dia tinggal di Ariskop Homestay, satu tempat tinggal dengan Tante, jadi mau Tante ajak pulang bareng." Jawab Nadia apa adanya. "Sayang kamu tanya tentang siapa sih?" heran Amar. "Enggak kok ayah, Om Stef pulang." Aurel capek lembul telus. "Nanti Aurel lapor opa, oma bial ayah dan Om Stef dimalahi kalena bialin Aurel ikut lembul," ucap Aurel. Padahal dari tadi Amar sudah ingin mengantarnya pulang. Kemudian Amar akan kembali lagi ke kantor, tapi Aurel bersikeras ingin pulang saat ayahnya akan pulang dan tidak kembali lagi ke kantor, dan sekarang malah mengancam Amar dan juga Stefan. Segera Stefan menyalakan mesin mobil dan Aurel melampai kepada Nadia sebagai salam OR pisahan. Saat mobil bosnya telah meninggalkan kantor, kini Nadia menuju ke tempat mobilnya terparkir. Nadia dan Zahra akhirnya pulang bersama.